Hahaha. Berhentilah tertawa, kamu benar-benar membuatku dalam masalah. Hei, kapan lagi aku bisa menggodanya seperti ini? Biasanya dia yang selalu membuatku kebakaran jenggot, ucap Chandra sambil menyeruput espresso. Saat ini kami tengah berada di salah satu kafe yang berada di area outdoor mall. Dia membuatmu kebakaran jenggot? Iya. Dia menggelengkan kepalanya. Sering. Hahaha. Kini giliranku yang tertawa, membuatnya berdecak sambil kembali menyeruput espresso. Jadi menurutmu bagaimana? Apa ada kemungkinan kita untuk menembus daerah timur dengan Ewok? Kini giliranku yang menyeruput es frappuccino. Susah, jawabku jujur. Branding itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dan Haryanto sudah memiliki itu. Nama yang sudah dibangun bertahun-tahun sudah pasti miliki tempat tersendiri di sebagai besar customer. Anak baru seperti kita sudah bersyukur seandainya bisa bertahan di sini. Chandra mengangguk setuju. Tapi tidak ada yang tak mungkin kan? Chandra menatapku kemudian tersenyum. Karena itu aku percayakan ini padamu. Apa kamu tahu sekuat apa Raka menahanmu sampai akhirnya Big Boss harus turun tangan? Raka tahu kalau kamu akan menarikku di Ewok? Tentu saja, apa kamu pikir aku akan menarikmu tanpa izin darinya? Wah! Aku menyeruput frappuccino lalu mengunyah es batu dengan kasar. Apa aku baru saja membocorkan sebuah rahasia? Yap. Ups. Aku berdecak menatap Chandra yang sepertinya tidak menyesal sama sekali karena telah membocorkan rahasia kakaknya. Pantas saja hari itu dia memberikanku izin dengan sangat mudah, ternyata dia sudah mengetahuinya dari awal. Cekak. Chandra tersenyum melihatku yang kesal. Bagaimana tidak kesal, mengingat bagaimana hari itu aku sangat takut ketika akan meminta izin darinya. Kenapa dia tidak memberitahuku, jadi aku tak perlu berpikir bagaimana cara memberitahunya. Chandra terdiam menatapku. Karena dia takut kamu akan berpikir kalau dia yang telah mengatur semuanya. Padahal ini semua murni ideku. Chandra terdiam beberapa saat menatapku. Dari pertama kali bertemu denganmu, aku merasa kalau kita satu frekuensi dalam bisnis. Biasanya aku akan sangat sulit menemukan orang yang memiliki pemikiran yang sama denganku. Beberapa kali aku berpikir untuk menarikmu, tapi mengingat kamu sepertinya sangat menikmati bekerja di hotel aku sempat ragu sampai akhirnya pada saat makan malam di rumah Menteng, Mama menyinggung tentang kamu yang menolak posisi manajer keuangan karena berpikir kalau itu bukan bidangmu. Saat itulah aku kembali memikirkan untuk menarikmu ke sini. Chandra menyeruput espressonya sebelum kembali berkata, tapi Raka sempat menolak dengan berbagai alasan, salah satunya karena dia khawatir dengan keamananmu. Karena itulah aku menawarkan dia boleh ikut mengatur apapun keperluanmu di sini hanya untuk membuatnya merasa tenang kalau kamu akan baik-baik saja di sini. Dengan mengurungku di dalam gedung ini. Hahaha, itu karena dia sangat menyayangi dan takut sesuatu terjadi padamu. Apalagi jarak yang jauh jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa kalau sesuatu sampai terjadi padamu. Itu akan membuatnya larut dalam penyesalan juga rasa bersalah. Yang dikatakan Chandra ada benarnya kalau sampai terjadi sesuatu padaku Caraka pasti akan merasa bersalah. Apalagi setelah kejadian kemarin, jadi kamu harus memaklumi kalau dia menjadi sedikit posesif ketika menyangkut dirimu. Kamu tahu tentang kejadian kemarin? Chandra menangguk. Kamu pikir dengan siapa Raka menghancurkan mobil bajingan itu? Aku membelalakan mata. Hari itu sangat menyenangkan. Chandra tersenyum miring sambil bersandar dan berpangku tangan. Seharusnya kamu ikut dan melihat apa yang kami lakukan pada isi garasi milik bajingan itu. Kami semua. Iya, selain aku dan Raka, beberapa temannya juga ikut andil dalam menghancurkan harga diri Ferdi Izam. Kamu mengenal Gara dan Abi? Mereka ikut bagian juga. Aku semakin membelalakan mata tak percaya mendengar kalau Sagara dan Abi Seka ikut andil dalam masalah kemarin. Pria paling baca asterisngan adalah pria yang tidak menghargai dan menghormati perempuan, mereka lupa kalau lahir dari rahim perempuan. Aku mengangguk setuju. Begitu juga sebaliknya, perempuan harus menghargai dan menghormati lelaki, karena ayah mereka adalah seorang lelaki. Hahaha, intinya kita harus saling menghargai dan menghormati. Betul. Hahaha, setuju. Aku baru menyadari kalau Chandra tidaklah sependiam yang kubayangkan. Dia cukup menyenangkan untuk menjadi teman ngobrol. Sifatnya hampir sama dengan Caraka, tapi tetap saja sedikit lebih diam, aku saja sedikit kesulitan untuk mengajaknya ngobrol pada awal bertemu.
Aku berusaha mencari bahan obrolan dari mulai gosip artis, drama Korea terbaru sampai dengan games online yang sedang in yang sering dimainkan Oka, tapi tak satu pun yang berhasil. Satu-satunya yang berhasil membuat kami bisa ngobrol untuk pertama kalinya adalah tentang bisnis. Seperti sekarang kami kembali membicarakan tentang pekerjaan sampai seseorang menghubunginya dan mengatakan kalau rapat dengan semua store dan produk manajer MHG Retail cabang Surabaya akan segera dimulai. Dia mengajakku ikut gabung. Tapi dengan senang hati aku menolaknya. Kepalaku sudah pusing memikirkan pekerjaan akhir-akhir ini. Aku ingin pulang lebih awal dan tidur. Tapi sebelumnya aku akan menghubungi rumah untuk menanyakan kabar mereka. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Teteh masih di kantor? Jangan pulang malam terus, mentang-mentang pulangnya tinggal ke atas, setiap hari kerja sampai malam. Aku tertawa mendengar panggilan Mamah, belum terbiasa dengan panggilan itu. Ketika aku bertanya kok, manggil Teteh? Kata Mama, kan sekarang sudah serius sama si Akang, jadi panggilannya diganti Teteh biar matching. Dasar Bu Mega. Iya, Mah, ini lagi siap-siap mau ke atas. Teh kotak. Teh bulat ini Mah kayak tahu gak kotak? Oka si troublemaker ikutan nongol di layar ponsel membuatku berdecak. Kayaknya ada yang kangen nih. Ih, ngapain juga gue kangen sama lo, Kak? Manggilnya Teteh. Aku tertawa melihat Oka yang meringis karena lengannya dipukul Mamah. Iya, Teteh. Gimana, Teh, pekerjaannya lancar kan? Alhamdulillah lancar, Mah. Jangan sampai telat makan, belum juga sebulan sudah kurus begitu. Kurus dari mana sih, Mah? Orang bulat gitu dibilang kurus. Wah, beneran minta dipotong jatah bulanan nih. Aduh, Teh, makan yang betul dong, Teh, itu lihat sampai pipinya tirus gitu. Hahaha, telat. Berbicara dengan Mama dan Oka selalu berhasil mengembalikan moodku, mereka berdua adalah mood boosterku ketika aku merasa lelah bahkan ketika aku akan menyerah, aku teringat mereka. Walau besar tanpa seorang ayah, tapi Mama selalu berusaha sekuat tenaga agar kami tak kekurangan kasih sayang juga materi, karena itulah aku dan Oka bisa tumbuh seperti sekarang. Mama yang dari dulu bekerja banting tulang seorang diri demi kami bertiga kini tak semuda dulu lagi, badannya tak sekuat dulu lagi. Dan kini saatnya aku yang menggantikan Mama bertanggung jawab mencari nafkah untuk kami bertiga, berusaha sekuat tenaga agar mereka tak kekurangan apapun, seperti Mama yang telah berusaha sekuat tenaga agar aku dan Oka tak kekurangan apapun walaupun kami hidup dalam kesederhanaan. Dan kini alasanku untuk terus maju, tidak menyerah bertambah satu lagi yaitu orang yang juga menjadi mood boosterku akhir-akhir ini, juga orang yang setiap saat memastikan aku baik-baik saja walau jarak memisahkan kami, orang yang setiap malam mengatakan kalau dia merindukan dan mencintaiku, orang yang telah mendobrak prinsipku tentang sebuah hubungan. Jujur saja, masih ada satu rahasia yang sampai saat ini aku belum memberitahunya. Rahasia yang kusimpan dalam-dalam, rahasia yang menjadi milikku seorang. Aku tak tahu ini penting apa tidak, tapi ini jelas hanya masa laluku. Masa lalu yang membuatku bersikap realistis dalam mencari pasangan, masa lalu yang membuatku tidak menyukai para pangeran, masa lalu yang membuatku berpikir kisah Cinderella hanya ada di negeri dongeng. Dan masa lalu itu kini berdiri di hadapanku, memandangku dengan pandangan tak percaya. Begitupun aku, bagaimana bisa dunia begitu sempit, setelah bertahun-tahun tak bertemu kini kami kembali dipertemukan di sebuah kota yang asing bagi kami berdua. Nana. Biasanya aku menyukai ketika Caraka memanggilku dengan panggilan itu, tapi ketika nama itu keluar dari mulut pria yang masih menatapku tak berkedip. Aku merasa muak. Apa kabar? Dia bertanya dengan pandangan masih tak percaya. Baik, jawabku singkat, berusaha terlihat biasa-biasa saja. Permisi. Dengan cepat aku pergi meninggalkannya yang masih bergeming menatap kepergianku. Kalau kalian pikir aku melakukan itu karena aku masih menyukainya, kalian salah. Bukan karena aku menyukainya, tapi karena rasa sakit hati akibat penghinaan yang diterima darinya juga keluarganya kembali menyeruak ke permukaan setelah berusaha ku kubur rapat-rapat selama ini. Biar ku beritahu rahasia yang selama ini hanya menjadi miliki, tak ada yang mengetahuinya bahkan Mama atau Siska sekalipun. Namanya Elvan Anggara, dia seniorku ketika kuliah dulu, satu tingkat di atasku. Pintar, tampan, juga salah satu aktivis kampus. Boleh dibilang dia adalah salah satu idola kampus, pembawaannya yang suplai membuatnya dikelilingi banyak teman pria dan disukai banyak wanita, tapi perempuan yang beruntung menjadi kekasihnya adalah aku.
Boleh dibilang Elvan adalah pria pertama yang berani mendekatiku dan mengungkapkan perasaannya. Seperti Caraka, Elvan tak pernah menyerah walau berulang kali aku tolak hingga akhirnya aku yang menyerah setelah melihat kegigihannya. Dia adalah kekasih yang hampir sempurna, sangat perhatian, juga pengertian. Banyak yang iri dengan hubungan kami, tak sedikit yang menganggap kalau kami adalah pasangan ideal di kampus, hingga tak sedikit yang menebak kalau kami memang sudah ditakdirkan untuk bersama hingga akhir. Apa aku bahagia ketika bersamanya? Ya tentu saja, teramat sangat bahagia, hingga untuk sesaat aku lupa tentang perbedaan status sosial di antara kami. Elvan bukanlah anak pengusaha atau konglomerat seperti halnya Caraka, tapi orang tuanya adalah seorang pedagang yang cukup sukses dengan memiliki kios di Tanah Abang dan ITC, sedangkan aku hanya putri dari seorang single parents. Saat itu mama masih bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah swasta di daerah Cibubur, Jakarta Timur. Melihat Elvan yang begitu baik dan menerimaku apa adanya, dengan naifnya aku pun berpikir keluarga mereka akan menerimaku seperti Elvan, tapi aku salah. Masih terngiang di telingaku bagaimana ibunya menghinaku. Aku tidak masalah kalau hanya aku yang dihina, tapi ketika mamah yang dihina, maka aku tak akan menerimanya begitu saja. Hari itu Elvan mengajakku ke rumahnya untuk menghadiri acara keluarga. Dengan perasaan berdebar, tapi juga bahagia karena akhirnya aku akan bertemu dengan keluarga besar Elvan. Aku menghadiri acara keluarga yang ternyata merupakan acara penghukumanku. Dari awal aku datang aku sudah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, semua orang menatapku menilai dari atas sampai bawah dengan menghina membuat kepercayaan diriku terjun bebas saat itu juga. Tak ada seorang pun yang mengajakku berbicara, seolah aku adalah makhluk astral yang tak kasat mata. Bibit, Bebeit dan Bobot itu penting dalam mencari pasangan, ucap wanita dengan penampilan yang memperlihatkan kekayaannya. Gelang emas memenuhi kedua tangannya, belum lagi kalung dengan rantai sebesar 2 ruas jari dan liontin bulat besar membuatku berpikir apa lehernya tidak sakit dan tangannya tidak berat. Wanita itu duduk dengan anggun di ruang tamu di antara keluarga besar, bukan hanya keluarga inti tapi juga hadir saudara lainnya yang juga mengenakan perhiasan tak kalah hebohnya. Dan saya beruntung karena mendapatkan suami dengan Bibit, Bebeit, dan Bobot yang luar biasa. Semua orang tersenyum mendengarnya membuatku ikut tersenyum tanpa tahu kalau itu akan menjadi bumerang untukku. Saya pun berharap putra-putri saya akan mendapatkan pasangan dengan Bibit, Bebeit dan Bobot seperti orang tuanya. Anak muda sekarang hanya mengandalkan penampilan luar daripada hal itu. Apa bagusnya cantik hanya dari luar saja, kalau latar belakang keluarganya saja tidak jelas. Aku mulai mengerutkan keningku mencoba menebak maksud di balik kata itu. Betul itu, penampilan itu bisa kita ubah selama kita memiliki uang, tapi yang namanya Bibit, Bebeit, dan Bobot itu tidak akan bisa membohongi. Itu yang paling penting. Perkataan setuju saling bersautan tentang pentingnya Bibit, Bebeit, dan Bobot. Sedangkan aku hanya bisa tertunduk terdiam. Saya harap para perempuan yang mendekati anak saya akan menyadari posisinya, karena bagaimanapun saya tidak akan menerima perempuan dari keluarga yang tidak jelas asal-usulnya. Masih kuingat mata wanita itu menatapku dengan tajam ketika mengatakan itu, tubuhku bergetar mendengarnya. Tak cukup sampai sana, pembicaraan pun berlanjut. Namamu Kirana? Wanita itu menatapku masih dengan tatapan tajam. Iya, Bu. Saya dengar orang tuamu bercerai? Betul. Dia terdiam masih dengan mata menatapku penuh selidik. Ruangan pun tiba-tiba menjadi hening, semua orang menatap ke arah kami seolah-olah ini adalah pertunjukan utama yang dari tadi mereka tunggu. Apa kamu masih bertemu dengan ayahmu? Aku terdiam sebelum menggelengkan kepala. Berapa lama kamu tidak bertemu dengan ayahmu? Aku terdiam sebelum menjawab pertanyaan itu, dari saya berumur 6 tahun. Semua orang di dalam ruangan itu terkesiap mendengar jawaban jujur dariku, sebelum kembali hening setelah mendengar decihan dari nyonya rumah. Apa yang bisa kita harapkan dari anak yang tumbuh dari keluarga yang bercerai? Semua terdiam, begitu juga Elvan yang hanya tertunduk terdiam. Tapi tidak semua buruk, ada orang tua yang bercerai, tapi mereka masih saling menjaga komunikasi demi kebaikan anaknya. Tapi ini sudah belasan tahun ayahmu tidak pernah bertemu denganmu. Bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Aku hanya terdiam karena ada kebenaran dari ucapannya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ayahmu saja, bisa saja ibumu yang bersalah di sini. Seorang lelaki tidak akan berselingkuh apalagi menceraikan istrinya kalau tidak ada masalah dengan istrinya.
Betul itu, pasti ibunya tidak melayaninya dengan baik di rumah. Atau jangan-jangan ibunya berselingkuh? Bisa jadi, kalau melihat ayahnya sampai tidak mau bertemu dengannya selama belasan tahun sudah pasti ayahnya sangat marah juga kecewa sampai menelantarkan anaknya juga. Anak biasanya meniru orang tuanya. Ibunya saja sudah seperti itu, bagaimana anaknya? Tidak ada yang salah dengan ibu saya, dan ibu saya tidak berselingkuh. Aku tak bisa tinggal diam lagi ketika mereka mulai menghakimi mama tanpa mengenalnya. Lihat itu. Kau berani menjawabku? Dasar tak punya sopan santun. Semua orang kini menatapku, sautan ucapan yang menghinaku menggema mengisi ruangan seolah aku ini adalah seseorang yang tak memiliki akhlak. Aku mencoba mencari dukungan dan bantuan dari Elvan yang hanya terdiam tak berbuat apapun melihatku yang dihina dan dihakimi oleh keluarganya. Saat itu aku menyadari kalau aku tengah bertarung seorang diri. Bagaimana cara ibumu mendidikmu hingga kamu berani untuk menjawab orang tua ketika berbicara? Ibu saya mendidik saya dengan sangat baik. Beliau mendidik saya untuk menghormati dan menghargai orang lain. Aku tak peduli ketika dia menghinaku, atau ayahku yang memang tak ku kenal. Tapi aku tak akan tinggal diam ketika dia menghina mamah. Aku juga sudah tak peduli lagi bagaimana orang-orang itu akan menilaiku saat ini. Apa ibumu memberitahumu kalau menjawab ucapan orang tua adalah hal yang tidak sopan dan salah? Ibu saya mengajarkan saya untuk menghormati dan menghargai orang lain, terutama orang tua. Namun beliau juga mengajarkan untuk tidak tinggal diam ketika orang lain menghina kita. Dan Anda telah menghina ibu saya, orang yang paling berharga bagi saya. Wanita itu menatapku tajam, begitu juga dengan semua orang yang tak percaya kalau aku akan berani menjawab wanita yang notabannya adalah ibu dari kekasihku, atau boleh kukatakan saat itu telah menjadi mantan kekasihku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar menahan amarah. Saya memang dari keluarga bercerai, mungkin tidak memiliki bibit, bobot sesuai kriteria keluarga Anda, tapi saya meyakini, sebaik-baiknya orang adalah orang yang tidak merendahkan derajat orang lain, dan merasa memiliki derajat paling tinggi. Permisi. Aku pergi dengan tubuh gemetar mencoba menahan amarah dan dada yang terasa sesak mengingat bagaimana mereka menghinaku terutama mamah. Saat itulah hubunganku dengan Elvan berakhir tanpa pernah ada kata putus dariku atau maaf darinya. Setiap bertemu di kampus aku akan menghindar, muak rasanya melihat wajahnya ketika aku mengingat bagaimana dia hanya diam melihat keluarga besarnya menghinaku dan mamah. Kepada Mama dan Siska aku memberi alasan kalau hubungan kami berakhir karena Elvan sedang fokus skripsi dan persiapan kuliah ke luar negeri. Itulah salah satu yang menjadi alasanku akhirnya berpikir realistis dalam mencari pasangan. Namun Tuhan berkata lain dengan mengenalkanku kepada sosok Caraka Benua, seolah ingin memberitahuku kalau tidak semua orang dengan status sosial tinggi berperilaku seperti itu. Buktinya keluarga Mahesa menerimaku apa adanya, bahkan ketika aku terkena masalah merekalah yang berdiri paling depan untuk mendukung dan melindungiku. Dan kini mereka memberiku sayap agar bisa terbang setinggi yang aku mau untuk menunjukkan kepada dunia kalau anak-anak dari keluarga Broken Home pun mampu terbang tinggi.